contoh ya. Ya untuk leher, yuk kita undang model untuk kesini. Untuk yang leher dulu ya. Kebanyakan sekarang kan leher kita duduk kebanyakan gadget, bener nggak? Ngelihat leher gitu apa? Handphone. Jadi leher itu kebanyakan nunduk semua atau dinamakan crane neck. Kita tunggu deh. Yuk gunting. Karena supaya punya confidence guntingnya, bener nggak? Semua sudah dapat kayak gini? Sudah? Jadi ada kakinya gini. Kemana digunting tengahnya? Tengahnya, jadi digunting ini, set gitu. Oke. Yang ada kesukaran bilang. Nah kita mulai tempel ya. Oke. Pertama, yuk dirobek dulu. Nah cara ngerobeknya gini nih. Ini tadi udah dipegang kan? Ini robek. Set. Belajar ngerobek. Jadi yang pasti sininya tuh dirobek. Jadi diangkat kayak gini. Yes. Lalu kita tempelkan nih. Yuk, tempelkan yuk. Tegak dulu posisinya, kan kita nggak mau terlalu banyak nunduk kan. Jadi diposisikan tegak. Jangan nunduk, tegak dulu, tengahnya dulu. Tegak. Nah, kita tempel. Kelihatan di sini? Ditempel? Kelihatan. Lalu ini dibuka satu. Terus lalu ditarik. Nah tariknya kayak tadi. Tarik dulu full, jadi tahu fullnya kayak apa. Terus kendorin. Jadi jangan ditarik semua. Kan tadi udah ditempel kan. Tempel nih. Ya kan? Terus tarik, fullin dulu. Terus balikin lagi dia 50% ya. Kalau mulai 20% boleh. Yuk ditempel sepanjang belakang sini. Nah, gitu. Oke, jadi kelihatan kan bedanya antara tapping yang nggak ditarik sama yang ditarik. Bener nggak? Itu kayaknya 70%, Pak. 70%. Ini kan ini maksimal. Ini 50%. Ya 70% lah ini. Kalau yang awal jangan 70% ya. Mulai dengan 50%. Kalau orang tua 20% aja. Bahkan kadang tanpa tarikan pun sudah berefek. Apalagi yang baru awal, jangan terlalu ditarik. Tapi posisinya kalau bisa waktu men-tapping jangan nunduk, harus tegang. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita udah menunduk berarti beda kan? Jadi selalu posisikan tapping itu di posisi yang kita mau. Gitu. Kalau kita maunya dia tegak, ya posisikan dia tegak dulu. Kalau kita kan kalau banyak nunduk, berarti si tappingnya nanti ngangkatin lagi. Ya enggak? Kita mau kanan kirinya, ya. Karena leher ada yang dinamakan otot trapesius. Jadi yang kanan sama yang kiri ya. Yang ini dulu boleh. Sini dulu. Sama tadi kan udah 3 potong kan. Jadi posisi lehernya tegak dulu, baru ditempel. Nah ini tuh kalau untuk yang suka komputer, ini sebenarnya bisa nih dipakai. Ya, tadi kan diminta 3. Oke. Malam ini kita berprakarya ya. Yang suka gunting-gunting, wah, katanya mesti nyiapin gunting yang enak. Nanti lihat ini, sebenarnya tapping ini dibilang bener atau salah sih enggak. Tapi nyaman atau tidak nanti. Jadi jangan takut salah juga. Kalau memangnya rasanya nggak nyaman, tinggal dibuka. Ya. Kalau terlalu sakit untuk dibuka, pakaikan oil atau pakaikan air. Jadi jangan langsung ditarik ya. Nah, ada satu warna lagi yang buat di sini nih. Kayak gini ya. Jadi waktu mouse dia nggak tahu. Kita kan sering kali kalau mouse tangannya gini ya. Nah, kalau mouse bagusnya kan tangannya itu gini. Jadi ini buat nahan.
Coba tali ditempelkan buat saya. Sendiri juga bisa, tapi ini saya dibantu oleh tari. Nah, ditarik. Ini saya pakai warna yang beda supaya kelihatan nanti. Wah. Jadi yang kalau seharian punya tugas, aduh bikin laporan. Jadi ini mouse-nya. Nah, sini ya. Oke. Wah, Pak Bambang. Coba lihat Pak Bambang Ferianto. Wah, tinggal tambahin ininya Pak, yang blue ini nih. Yang blue-nya. Nah, iya di situ. Itu enak banget buat mouse, enak sekali. Jadi sering kan kita tangan kayak kram atau kesemutan gitu kan? Ya mungkin mouse, HP. Nah ini dikasih sebesar, coba tarik. Mungkin 2 kotak gede atau 10 cm deh. Segini deh, 10 cm nih ya. Ini taruh di sini gitu, kayak gini. Kita lanjut dulu ya. Tadi kan di sini sudah. Sekarang yang pinggangnya, bapak-bapak ini kan sering banyak keluhan pinggang nih. Ujungnya, jadi dirobek ujungnya. Robeknya juga mesti punya skill. Dirobek ujungnya, lalu ditempel dulu. Ini kan tulang belakang, jadi di sampingnya tulang belakang. Jadi jangan kena tulang belakangnya. Ini kan tulang nih, ya. Jadi sampingnya. Lalu kita tarik. Nah, sama kayak tadi, jangan pegang tengahnya. Lalu kita tarik dulu full maksimum. Lalu kita turunin 50%. Gitu. Kita tempel deh. Oke, gini. Ya. Oke. Lalu ini sepanjang otot kita bilangnya. Lalu sebelah sini. Jadi ini tulang belakangnya di tengah ya. Jadi jangan kena ke tulangnya, tapi on the side. Pinggir, kiri kanan. Nggak boleh kena tulang. Kalau kena tulang, dia pergerakannya akan terbatas. Ini lebih ke tapping untuk otot. Ya. Kalau tulang kan berhubungan nanti sama sendi nih. Nah, itu udah kiri kanan. Wah, keren ya. Kalau model yang biasa, model yang standar, boleh saya tunjukin. Kayak gini. Biasanya dicari, oh sakitnya di nomor L2, L3, baru kita taruh H gini, standar. Tapi kita sekarang belajar yang sedikit fashionable. Fashionnya enggak. Nah, jadi kita mau begitu bentuknya. Jadi ada yang megangin pinggangnya. Ya. Nah, ini bagus untuk yang suka olahraga, golf, atau badminton. Kalau pakai korset kan terlalu tebel tuh. Bener nggak? Kalau pakai korset kan kayaknya aduh panas ya. Jadi sebelum badminton, sebelum olahraga, bisa dulu pakaikan tapping. Bahkan ada yang pakainya sehari sebelumnya. Kalau pakainya sehari sebelumnya, itu lebih kencang waktu mereka berkeringat gitu. Karena ini kekecilan nanti kalau untuk di pinggang. Gitu. Ya. Kalau di slide saya, itu kelihatannya kan dipotong karena dia tape-nya bukan yang 5 cm, tapi yang 10 cm. Itu. Karena di slide share saya, itu tadi dia yang 10 cm, makanya dibagi 2. Karena intinya adalah otot pinggang, ototnya lebih besar dan lebih tebal. Makanya butuh yang full size. Oke, yang bahu ya. Oke, kita lihat yuk bersama-sama yang untuk bahu. Oke, perhatikan ya. Ini di sini kita robek dulu. Terlihat di sini? Iya. Mulai dulu ditempel, digosok-gosok-gosok biar ngerekat. Jadi heat atau panas yang kita gosokkan itu merekatkan glue-nya. Nah, pada diver, wah saya sebelum diving yang di Lombok tuh, aduh, ada sakit di bahu, jadi saya pakai duluan.
Kan diver itu suka, bener nggak Angel? Bawa namanya tanki, ada, ya kan? BC-nya, ya nggak? Ada. Dia udah megang-megang pundaknya. Jadi bahu ini penting lah dijaga. Karena gerakan bahu, kalau di kita nih, gerakan yang ke segala arah. Jadi penting sekali dijaga. Jadi kita untuk menjaga kesehatan otot dan sendi, kita harus rajin bergerak. Saat bergerak, pompa sendinya bekerja. Kalau nggak digerakin, pompanya nggak bekerja. Oke? Nah, ini yang bahu. Sekarang yang lutut nih. Yuk kita lihat share screen. Lihat aja deh. Oke. Nah yang ini penting. Kenapa? Karena ada beberapa yang mungkin keluhan lutut bukan cuma sakit, tapi bengkak. Kalau ini diguntingnya lebih banyak. Nanti kita praktekkan di sebelahnya. Tapi kalau yang lutut mungkin kalau nekuk sakit, kita bisa pakai yang seperti ini. Nah, ini tuh ada penekanannya atau decompression namanya, ya. Lalu lutut itu kasus-kasusnya apa aja? Untuk pain control, untuk mengurangi sakit, untuk juga mengurangi inflamasi, lalu juga bisa untuk proprioception dan exercise. Yang penting posisi untuk lutut, kakinya harus dalam kondisi ditekuk, jangan lurus. Jadi posisi pertamanya harus dalam posisi tekuk. Nah, tadi udah dibuat dulu nih, kayak gini, 2 biji nih ya. 2 biji. Jadi 1 di atas, nanti 1 di bawah, begini. 1 di atas, nanti 1 di bawah. Sebentar. 1 di atas, 1 di bawah ya. Coba kita lihat deh. Oke. Udah? Coba lihat, ini yang awal tuh. Nanti yang awal gitu, kita ulangi lagi tapi dari bawah. Nah, gitu. Jadi 1 buat atas buat anchor-nya, terus ke kanan kiri. Lalu dari bawah anchor-nya ke kanan kiri gitu. Oke. Jadi kalau yang memang di Jakarta dan bingung cara tapping, boleh datang mampir, nanti saya contohkan kayak apa. Ya. Ini ibu-ibu stretching tangan gini ya. Ini, yuk lakukan. Jadi tapping kalau dibarengin stretching bagus banget. Ini tahan 15 hitungan. 15 hitungan. Ini ya kanan kiri jangan lupa. Lalu arah sebaliknya kayak gini. Ini juga 15 hitungan. Aduh, ini enak banget. Apalagi saya habis praktek tadi. Aduh, enaknya. Dengan stretching. Nyaman. Kalau 15 kelamaan 10 aja. Nah, apalagi yang sering main game, boleh nih stretching. Yes, nanti kita pakaikan tapping yang seperti gambar di sini nih, tennis elbow. Jadi sepanjang lengan, posisi tangannya tuh ditekuk begini, lalu tinggal dikasih decompression, ya. Jadi yang seperti gambar ini. Nah, gitu. Karena motif mungkin rada susah kelihatannya. Gini deh, kalau mau gampang Google kinesio tape. Bentuknya seperti huruf T ya dokter? Iya. Jadi yang di compressionnya itu nggak banyak ininya nih. Yang ininya tuh nggak banyak, cuman segini. Tapi yang ininya sepanjang ototnya. Jadi yang ininya tuh nggak banyak ya, cuman segini. Jadi mungkin, kalau warnanya boleh ditempel supaya kelihatan warnanya beda ya kalau kayak gitu. Kalau di elbow itu kebanyakan dari penyebabnya otot sini nih. Coba ibu ini telusuri deh ototnya, tricep. Tricepnya sakit nggak? Ya. Jadi yang di tapping tricepnya nih. Nah, cara tapping tricep kan di sini kan, ini elbow-nya kan, tappingnya di sininya.
Oh gitu. Sebelah sini. Oke? Ya. Jadi ya. gini, tempat sakit belum tentu itu yang di tapping. Raba atasnya. Oh, atasnya yang lebih sakit. Jadi jangan men-tapping sendi, tapi tappinglah otot. Oke? Oke. Kalau tapping sendi, Iya, nanti dia makasih. susah geraknya. Benar nggak? Mm-mm, Tapi kalau mm-mm. tapping otot, dia terbantu. Kita mau belajar yang aplikator nih. Ini nih, sama sini nih. Ini sebenarnya buat drainage. Ini yang dinamakan aplikator jellyfish. Kita coba ya untuk lutut sebelahnya lagi atau untuk area siku boleh. Ya, kalau kita mau men-tapping siku sebelahnya berarti kita pakai aplikator jellyfish ya. Ada garisnya tuh, kita ngikutin aja. Jadi ada 5 nih kepalanya gini ya, buntutnya si jelly. Nah, kita bikin satu lagi kita bikin. Nah, nanti kita tuh ngikutin satu-satu. Ini yang trikinya waktu kita merobeknya aja. Merobeknya kadang jangan terlalu di atas, pas deket batasan kakinya ini nih. Nah, ini kan ada kakinya. Kita ngerobeknya tuh di sininya. Pas ngebelah si kaki. Kalau pas ngebelah di kakinya ini gampang berarti ngebukanya. Tapi kalau terlalu atas suka susah. Ya, tapi intinya practice make it perfect. Benar nggak? Jadi ya memang mesti belajar apa? Robek, belajar gunting gitu, nyoba-nyoba. Oke, dan ini tuh bagus sebenarnya buat tangannya. Tadi Pak Bambang masih ada nggak di tempat Pak Bambang? Pak Bambang yang tremor bisa tuh kayak tangan tuh bisa taruh begini nih jari ya. Bisa juga. Oke, jadi kita mau aja gitu biar dia menurut. Yes, sebentar, ini cantik deh nanti jadinya. Kenapa sih dia bentuknya kayak jellyfish? Karena supaya swollen-nya itu lebih cepat diambil, keangkat. Coba lihat dulu cara ngerobeknya. Jadi satu-satu ditempel. Nanti dia boleh numpuk gitu. Ya, jadi dibuka. Nah, gitu. Nanti sebelahnya nih. Bentar. Dan ini sangat bisa untuk yang pasca operasi surgery. Kenapa? Contoh, kalau habis operasi kan banyak cairan yang mungkin terbendung gitu ya. Jadi, kalau yang saya dapatkan waktu saya search, yang pasca operasi payudara, itu mereka pakai ini. Terus mereka yang juga knee surgery, mereka pakai ini. Oke. Coba lihat di screen ini. Jadi ada case di mana jatuh, biasa kan memar begini kan enggak langsung kan. Mungkin hari ketiga, hari keempat dia baru memar. Nah sebelum itu dikasihkan tape, jadi memarnya lebih cepat hilang. Gitu. Nah ini untuk udema, jadi kalau yang sprain ankle, bengkaknya masih ada, boleh dipakaikan ini. Ya, swollen ankle. Ya. Tina nanya lagi. Boleh, Bu Tini? Iya, itu yang di elbow itu waktu pasang bentuk tangannya harus rada nekuk atau enggak? Iya. Oke, kalau buat swollen bengkak nggak usah. Kalau tadi kalau mau reposisi, jadi kan tujuan tapping macam-macam nih. Ada yang tujuannya buat postur, jadi mesti benar-benar mengikuti postur. Tapi kalau untuk swollen, kita kan lebih ke bentuk dia jaringan. Itu nggak apa-apa. Dia mau nekuk, dia mau gini nggak ada masalah. Nggak terlalu big difference gitu. Kalau lutut harus tekuk. Kalau lutut tadi bentuknya itu harus tekuk. Tekuk, gitu. Oke. Dan nanti itu selalu, coba deh. Hah? Iya. Kenapa? Itu harus pasang 2 kiri kanan ya, bukannya cuma 1. Yang bengkak? Yang elbow ini saya baru coba 1. Jadi selalu mesti 2 kiri kanan. Enggak juga, itu untuk mengcover area.
mengcover area. Kalau sudah tercover area cukup. Oke, ya Ya. makasih. Nggak melihat per case, tapi ngelihat bagian tubuh nih. Ya. Tapi apakah kinesiotip bisa untuk membantu pasien dengan stroke? Sangat-sangat bisa. Jadi coba dilirik penggunaan kinesiotip. Kenapa? Karena kinesiotip ini bisa kita ajarkan ke orang rumah. Jadi pasangannya atau anaknya atau siapanya bisa bantu gitu. Jadi nggak harus, karena kalau datang ke klinik kan mungkin seminggu bisa sekali atau 2 kali. Sedangkan kalau di rumah ada tape itu kan bisa dibantu lagi gitu ya. Tadi ada pertanyaan, sebentar saya lihat ada pertanyaan yang saya belum jawab. Kalau untuk lengan, apakah kalau lengan ngilu bisa digunakan? Tergantung lengannya ngilunya karena apa. Kalau lengannya ngilu karena otot, sangat-sangat bisa. Di daerah mana Bu Rovina? Tunjuk aja lengan ngilu. Oh bisa banget tadi yang aplikasi lengan, yang bahu. Coba deh yang bentuk tadi tuh. Kayak lutut. Yang bentuknya tadi. Lihat nggak yang waktu kita? Nah coba, Uki ada nggak? Coba. Kayak lutut. Iya, yang dibentuk rounded. Bentar. Yang saya suka ini buat anak-anak membantu posturnya akan sangat bagus. Terutama yang mungkin punya anak masih sekolah online, ya kan? Sebagai orang tua udah bilang, posisi duduk yang benar. Nggak bisa bilangin juga. Jadi udah tappingin aja ya, gitu. Ya, itu triknya ya, yang anak-anak masih study online, coba di tapping, ya. Oke, berarti ini kan udah hampir di ujung nih ya, 1 jam setengah. Boleh Pak Hendy? Tadi kalau stretchingnya tape itu kan mungkin juga berbeda-beda ya. Apa? Stretching apa? Misalnya kalau tape-nya ditarik gitu. Stretchnya, peregangannya. Kan itu kan ada 25% gitu kan. Terus pertanyaannya? Tergantung usia kali. Kan kalau mama saya kan udah 80-an. Nah, yes. Jadi tariknya itu mungkin karena kulitnya keriput takut. Tadi Pak Hendy rada telat sih ya, tapi saya ulangi. Iya, saya telat. Nggak apa-apa. Saya ulangi karena ini basic yang sangat penting. Jadi pertama kan kita mau tahu dulu kira-kira yang kita butuhkan berapa. Coba kameranya sedikit. Kan kita mau lihat nih yang kita butuhkan berapa. Oh, ini 15 cm. Pertama kita rounded dulu. Kita rounded supaya dia nggak lepas-lepas. Ya kan? Setelah kita rounded, kita mesti tahu berapa yang kita mau stretch. Selalu mulai dengan minimal. Karena kita nggak pernah tahu orang tersebut nyaman atau tidak. Makanya kita coba dulu di diri kita. Oh, kayak gini nyamannya seperti apa. Lalu kan kita robek. Cara robeknya juga gini ya. Dan jangan dipegang tipnya tapi stretch. Nah, cara men-stretch adalah kita full dulu karena setiap tape itu beda-beda ya. Brand beda, elastisitas juga beda. Ini 100% atau maksimum. Jadi jangan pernah tape semaksimum ini. Nggak enak, rasanya kayak tarik. Kita turunin, ini 50 nih. Ini 20. Kalau mau 70 berarti a little bit over. Kalau untuk orang tua lebih baik 20 atau minim tanpa stretch dulu. Tanpa stretch aja hari kedua udah mulai kencang. Ya, jadi saran saya stretch dulu. Jadi kita kenal tape-nya itu stretchingnya seperti apa. Kalau sudah kenal, oh kayak gini, baru kita turunin 50, kita turunin lagi 20, lalu kita naikin lagi 70. Jadi belajar men-stretch dulu. Gitu. Terjawab? Pak Hendy? Jawab dong, makasih ya. Iya, di sini saya pernah pakai di ankle dan alergi. Kalau alergi atasinya, aduh kalau sampai melepuh berarti kelamaan. Gini, kalau alergi berarti tidak bisa pakai tape atau optionnya cari yang hipoalergik. Di mana hipoalergik biasanya harga akan lebih mahal. Atau jangan pakai tape, ya. Banyakkan option lain. Mungkin kasihlah kalau memangnya sakit anti-inflammation cream atau oil untuk membantu. Ini kan nggak harus semua pakai ini. Another option, ya. Jadi kalau sampai melepuh ya better not, gitu. Atau bisa juga kalau memang butuh distabilisasi, ada elastic tape.
Nah, ini pun sebenarnya berguna kok. Elastic tape seperti ini biasanya di apotek jual. Ya, ini elastic tape. Jadi ini kan dia nggak nempel ke kulit karena nggak ada glue-nya kan. Kalau misalkan untuk kasus ankle bisa, nggak semuanya, lutut pun sebenarnya bisa untuk pakai ini, ya. Jadi elastic tape ini sangat berguna. Nah, untuk leher otomatis nggak bisa ya. Untuk elbow dia bisa. Jadi ini sih berguna. Jadi ya kalau melepuh jangan pakai. Nanti malah ngobatin melepuhnya kan. Oke, ada lagi pertanyaan lain? So far, Dokter mau nanya, tadi kata dokter hari kedua lebih straight. benar. Coba nanti yang ditempel jangan dilepas, kecuali gatel lepas lah. Iya, Nanti kan ini mandi nih, oke. kan mandi kan, kena air kan, Kena sabun, Kena- nggak apa-apa. kena sabun nggak apa, kena air. Nanti tuh abis mandi kayak gremet-gremet gitu. Itu ada nggak enaknya. Oh, Jadi gini caranya, sediain anduk yang kering, tap, kayak diserap gitu airnya, ya. Nanti kenain angin aja. Nanti dia biasanya hari kedua suka lebih lebih gigit, gitu. Dan itu tergantung tape-nya juga sih, oke? Jadi kadang ada hari kedua yang lebih kencang. Nah, para atlet mereka pakai biasanya 1 hari sebelum pertandingan. Jadi nggak pas hari pertandingan. Dan ini sangat bagus kalau dipakai untuk berenang sebenarnya. Jadi misalkan besok kita ada jadwal berenang, 1 hari sebelumnya pakein dulu. Jadi di air itu udah leket gitu. Terjawab ya Bu Tini? iya. Terakhir satu lagi, sorry. Tadi Boleh. kan kata dokter kemungkinan elbow itu dari tricep. Saya memang sering latihan tricep gitu, jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi Ibu tahu nggak stretching tricepnya? Pernah nggak lakukan stretching tricepnya? Oh, enggak, aku biasanya pakai bubble gitu, mungkin keberatan kan. Benar. Ini stretching tricep. Nah, jadi tangannya kelihatan mungkin. Nah, kayak Ibu Sheila. Wah, Ibu Sheila hebat. Bu Hani juga bisa. Nah, itu terasa nggak ketarik, Bu Tini? Terasa? Iya. Ya, jadi waktu kita exercise, kita jangan lupa memanjangin lagi ototnya. Kalau enggak ototnya ya spasm. Ya. Oke? Sip. Siap, Jadi makasih. tahu ya, stretching tricep. Wah, keren. Ada satu new message. Soal yang melepuh tadi, memakaikan taping, hampir semuanya bintik biring merah. Tergantung jenis tape-nya. Apakah tape-nya itu memang apa? Tapi dilihat kalau memang yang menyebabkan alergi, orang tidak mau mengulang. Ya ini yang dialami ibu sendiri atau orang lain nih. Kalau yang ngalamin orang lain lebih baik jangan deh, cari dulu option lainnya. Nanti kalau trauma kan sebenarnya bukan barangnya yang jelek, tapi mungkin karena reaksi tiap orang beda-beda. Ya, ada lagi pertanyaan. Satu lagi nih yang perut nih pasti akan terbantu. Kenapa? Karena otot pinggang itu bekerja sama dengan otot perut. Ya enggak? Jadi seringkali sakit pinggang bisa disebabkan otot perut yang lemah. Satu terakhir ya, sebelum kita tutup Zoom. Yuk, yang perut yuk. Tegak dulu, Uki. Berdiri deh. Nah ini mukanya nggak usah, nggak apa-apa. Diturunin. Kita mau yang perut. Perut ini kan tengah. Jadi kanan sama kiri. Tapi ada posisi. Jadi waktu di tapping kita harus tarik nafas dulu. Jadi tarik nafas. Nah, gitu. Baru di tapping. Jadi jangan kondisi perutnya glombior atau pas lagi jatuh gitu. Jadi kita mesti ada narik nafasnya baru kita tapping, ya. Oke, lepas dulu boleh. Nanti tappingnya tergantung 20 cm boleh atau mau 15 cm juga boleh, ya. Jadi tapping di sini. Nah, ini sebenarnya enak juga buat para wanita yang lagi menstrual cramp, selain yang di belakang tadi, di perut sebenarnya enak banget. Ya. Dan untuk wanita hamil ini juga sangat-sangat terbantu. Tarik nafas. Recommended sebenarnya dari bawah ke atas, tapi
well, kita dari atas ke bawah aja. Pokoknya sejalan dari otot. Oke. Ini kalau mungkin ada yang keluhan pinggang ya, untuk praktisi, mungkin yang pinggangnya udah diterapi kok nggak sembuh-sembuh, coba deh pakaikan tapping di perut. Bisa jadi otot depan sama otot belakang dia kerjanya nggak sinkron, jadi otot depannya dibantu. Nah, seperti itu. Sebenarnya mesti turun dikit ya, tapi kita kan lebih privacy, jadi lebih turun dikit. Jadi harusnya tuh ada di sini. Di sini ya. Harusnya di sini. Oke, jadi di bawah sini naik. Di bawah sini naik. Sampai sini. Yes. Oke, boleh pakai baju. Saya jelaskan lewat share screen saya deh. Perbedaan antara yang ini. Nah, lihat di sini ya. Jadi di garis celana biasanya. Kalau mau lebih bawah lagi di garis pubis sebenarnya ya. Oke, kalau ini juga ada model seperti ini untuk perut. Kalau balik lagi ke atas yang tadi tuh, yang gambar anak-anak paling atas, saya ini kan. Jadi kalau ada mungkin ada yang lemah otot perutnya, dan otot perut core muscle ini penting banget untuk dijaga. Nah, satu lagi saya mau singgung ini. Nah, ini bisa lewat silang kayak gini, kayak di gambar share screen. Bisa lewat silang kayak gini, kayak di gambar share screen. Atau bisa bentuknya kayak gini nih, aplikatornya. Ya. Oke. Untuk CTS. Oh, CTS. Tadi ada tuh di slide ya, CTS. CTS begini juga boleh. Ya, yang tadi tangan. Tadi di gambar 2. Ini boleh kok CTS. Ya, karena kan CTS intinya pada penekanan di sini, jadi kita mau rilis. Jadi kalau dikasih ini kan dia juga ada sedikit sirkulasi, ya enggak? CTS gini, posisinya boleh sama dengan komputer mouse tadi. Saya akan tutup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampai ketemu di Zoom City Life berikutnya. Kita komit sebulan sekali sih. Jadi Zoom berikutnya di bulan April, ya. Bulan April rencana saya mengenai scoliosis awareness. Karena banyak sekarang ternyata scoliosis itu nggak tahu, terus ada gitu. Terus kenapa ada? Kapan bisa dideteksi? Sebenarnya scoliosis bisa dideteksi anytime, any day. Cuman mungkin kita lupa atau nggak tahu caranya. Jadi topik berikutnya adalah scoliosis dan posture awareness. Oke, selamat malam semuanya. Kita tutup ya. Yuk, bye. Yes. Yuk semuanya.